Jadi kita di sini posisinya tengah-tengah, menyatukan antara konsumen sama si showroom supaya bisa komunikasi dengan baik, musyawarah, negosiasi supaya ketemu jalan. Nah, jadi kita udah hari ke-5 ya, 5 training. Kemarin kita bahas teori kurang lebih 3 hari, dari mulai bagaimana deteksi bekas tabrak, bekas banjir, kita baca seluruh anatomi kendaraan dari mulai eksterior apa aja, stabilisasi, kemudian mesin, jeruan-jeruan kita bahas semua, kaki-kaki, perusahaan-perusahaan apa aja yang sering terjadi pada mobil gitu kan. Kemudian 2 hari ini kita praktek, ya kan, kita udah praktek juga langsung bagaimana sih pola inspeksi yang cepat, akurat, tapi tetap efisien, nggak makan waktu, nggak terlalu capek, nggak terlalu bolak-balik. Itu kita udah terapin, kita punya 2 metode ya. Cuma untuk kali ini kita pakai metode yang B dulu gitu, karena untuk adaptasi awal gitu. Dan kemarin kita udah langsung lihat real kondisi mobil bekas tabrak kayak gimana, bekas banjir kayak gimana gitu kan. Kita nggak ada keraguan lagi. Tapi kalau misalkan seumpamanya nanti ketika di lapangan ada yang ragu, jangan langsung vonis, diskusi dulu sama saya atau sama tim QC supaya nggak langsung asal vonis yang mana kita keputusannya belum, analisisnya belum pasti. Nah kalau kayak gitu, yang dikhawatirkan adalah konsumen batal beli, showroom atau penjual yang lebih gitu. Ketika kita jelasin hasil inspeksi, jangan takut-takutin konsumen. Jadi kita harus detail ngejelasinnya, harus secara menyeluruh. Tapi hasil penjelasan itu jangan terkesan narasinya itu nakut-nakutin konsumen, yang mana konsumennya awam sama mobil. Kita harus jelasin lengkap, tapi sifatnya kita edukasi. Misalkan Honda, kita tahu masalahnya seal mesin sering rembes, kaki-kakinya sering bunyi. Nah, itu kita jelasin aja bahwa Pak, ini untuk mesinnya sehat, mobil ini rekomen. Cuman memang untuk Honda itu penyakitnya di kaki-kaki itu bunyi Pak, dan di mesinnya itu rembes-rembes, dan itu hal yang biasa. Jadi misalkan Bapak nggak setuju, nggak cocok dengan mobil ini, Bapak cari mobil yang lain, perbandingan yang lain, kurang lebih semuanya sama, gitu, ya kan? Kan kembali lagi, beli atau enggaknya kan kita balik ke konsumen, itu kita ke konsumen. Tapi di sini kita hanya bantu edukasi aja, gitu. Karena mobil bekas dari sempurna, ya kan? Gitu. Nah, di sini teman-teman juga ketika bikin laporan jangan terlalu berlebihan. Gitu. Tapi kita harus belain konsumen. Dalam arti konsumen ini harus tahu secara keseluruhan kondisi mobilnya, tapi harus tahu juga perbaikan-perbaikannya. Nah, ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, itu kita edukasi konsumen. Gitu. Dan juga komunikasikan dengan baik ke penjualnya, ke showroomnya. Gitu. Jadi kita di sini posisinya tengah-tengah, menyatukan antara konsumen sama si showroom supaya bisa komunikasi dengan baik, musyawarah, negosiasi supaya ketemu jalan tengahnya. Karena jangan sampai showroom atau pedagang-pedagang ini kapok sama kehadiran kita gara-gara kita terlalu berlebihan laporannya sehingga konsumen jadi batal. Tapi jangan juga konsumen jadi dapat informasi setengah-setengah. Jadi kita harus benar-benar di tengah-tengah. Kita harus bantu konsumen semaksimal mungkin. Karena kalau misalkan mobil yang sebenarnya dia rekomen, tapi gara-gara penjelasan kita salah ngomong dan konsumen jadi takut, akhirnya kenapa? Akhirnya konsumen bakal beli mobil itu, dia cari lagi yang lain. Kalau dari sisi bisnis kita diuntungkan, karena apa? Konsumen inspeksi terus. Nah, cuma saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya konsumen inspeksi, kalau mobilnya beneran saat ini rekomen, yang dia inspeksi, ya udah. Gitu. Tanpa harus inspeksi terus. Tapi kalau konsumen masih pengen cari yang lain lagi, yang lebih cocok dengan dia, ya itu hak dia. Gitu. Jadi kita di sini bangunnya cuma inspeksi, kita edukasi, kita bikin laporan yang apa adanya, nggak ngelebihin, nggak ngurangin, tapi kita di sini bantu kasih edukasi yang jelas ke konsumen supaya konsumen nggak takut. Dan kita harus jaga hubungan baik juga dengan showroom. Dalam tanda kutip bukan untuk kita minta jatah atau kita belain nutup-nutupin kekurangan mobil dia, bukan. Tapi lebih ke kita di sini ngejalin relasi aja supaya nanti kedepannya ketika kita ada jadwal inspeksi sana lagi, ya kita hubungannya baik-baik aja. Gitu. Nggak ada gesekan.
Oke, kalau gitu aja, hari Senin besok praktek lagi, sekali lagi, lusanya baru tandem sama inspektor yang ke belakang. Oke, thank you buat kali ini, good luck, dan udah boleh pulang.